Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Erni Muningsih. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Apa yang melatar belakangi terjadinya Sumpah Pemuda? Yang pertama, penderitaan penduduk akibat penjajahan. Munculnya organisasi modern pertama yaitu Budi Utomo dan organisasi-organisasi kedaerahan yang dibentuk oleh pemuda. Yang ketiga adalah kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 ada Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda yang bertujuan menanamkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Lalu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, tepatnya 2 tahun kemudian, diadakanlah Kongres Pemuda yang kedua. Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada kongres ini, para pemuda menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman untuk pertama kalinya. Di Kongres Pemuda kedua menghasilkan Ikrar Para Pemuda yang isinya ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, berjuang tanpa pamrih, berani karena benar, pantang menyerah, menegakkan keadilan dan kebenaran, dan rela berkorban. Manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda yang pertama, mempererat persaudaraan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat bekerja keras dan semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Ada beberapa cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang utama adalah saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Berkewajiban menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, menolong tetangga yang mengalami musibah, dan memiliki rasa toleransi antar sesama. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, kita patut berusaha untuk mempersatukan NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bersatu dalam keragaman suku, budaya, bahasa, dan juga agama, mengharumkan nama bangsa dan juga negara, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga golongan, menaati peraturan yang berlaku, mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya persatuan. Kita sudah tahu usaha-usaha untuk menjaga kesatuan NKRI. Kita harus memupuk rasa cinta tanah air dalam menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana ya caranya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air? Memiliki sikap patriotisme, menggunakan
mencintai produk-produk Indonesia, melestarikan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia, meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara berkelanjutan, secara terus-menerus, dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Bila kembali menilik masa lalu, Divide et Impera, ya, strategi jitu bangsa Belanda untuk memecah belah tanah air. Itulah sebabnya perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan atau kesukuan sangat mudah dipatahkan. Hal itu juga yang melatar belakangi diadakannya konversi pemuda pada tahun 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Lahirnya Budi Utomo pada 1908 juga mempengaruhi lahirnya organisasi kedaerahan tanah air lainnya, yakni Yong Java, Yong Minahasa, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Batak, Yong Betawi, dan beberapa kelompok pemuda lain seperti Trikoro Darmo, Sekar Rukun, dan Pemuda Timur. Mereka merasa perlu menyatukan tanah air dan melawan kolonialisme, sehingga diadakanlah Kongres Pemuda pertama pada 30 April 1926 di Vrijheidsmiddelsluis. Kongres pertama tersebut berfokus mengajak masyarakat Indonesia untuk bekerja keras dalam melawan penjajah. Kemudian pada 27-28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan rumusan Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda ini pula, lagu Indonesia Raya diperdengarkan pertama kali. Hal tersebut merupakan sejarah singkat lahirnya Sumpah Pemuda. Kita sebagai generasi penerus tetap bisa melangkah dan mengamalkan poin-poin tersebut. Tentunya dengan berkreasi dan berkolaborasi bersama antar sesama bangsa, dengan ciri khas dan keahlian apa yang kita bisa lakukan masing-masing. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Harapannya semoga teman-teman paham dengan penjelasan materinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.